Rosa, ya, setuju untuk membantu membuat presentasi pada malam ini. Jadi malam ini tanggal 17 Juni 2025 kita ada presenter ya, seorang ibu yang semangatnya kental sekali akan menyampaikan presentasi pada malam ini. Ya, kita terbangkannya jauh daripada Pontianak ya untuk bersama kita menyampaikan presentasi pada malam ini. Sebelum saya mengundang Ibu Rosa untuk menyampaikan, sila pastikan Bapak dan Ibu sekiranya masuk itu dalam keadaan mute ya, senyap supaya tidak mengganggu suara ya. Nanti dan saya ada record ya, jadi nanti kita bisa share video ini. So tanpa membuang waktu, saya ingin menjemput presenter kita pada malam ini yaitu Ibu Rosa daripada Pontianak untuk memulai acara pada malam ini. Dipersilakan. Oke, selamat malam teman-teman semuanya, apa kabar? Mohon maaf atas ketidaknyamanan ya, tadi itu saya ini ada sedikit lah ya insiden tiba-tiba di menit yang sudah masuk itu. Oke, nah oke teman-teman ya tetap fokus ya. Kemudian apa kabar teman-teman semua? Luar biasa ya malam hari ini kita bisa bertemu kembali di Zoom kita ya. Terima kasih untuk Ibu Rosa. Ya. Terima kasih untuk Mariani yang sudah memberikan kecepatan ya kayaknya ya. Saking semangatnya. Halo Pak Anwar. Bu Rosa, semangat. Ya. Luar biasa. Oke, di menit ya saya harus berjuang cari ini. Internetnya tiba-tiba bermasalah tadi teman-teman. Ini lagi agak ngos-ngosan sebenarnya. Pengalaman yang luar biasa ya. Oke, nah teman-teman yang hadir malam hari ini lumayan ya jumlahnya gitu ya. Nah, kemudian apalagi ya? Terima kasih kepada Bu Mariani yang sudah memberikan kesempatan kepada saya gitu ya untuk perdana untuk saya menyampaikan ini ya menjadi bagian dari support system kita ya. Suara saya terdengar teman. Coba ketik satu deh ya. Sinyalnya kurang putus-putus. Putus-putus ya? Ya, sekarang udah bagus sekarang. Semoga lancar. Ya, bagus. Oke. Tadi sempat dikit aja, udah. Tadi sempat terputus. Oke. Nah, ya. Jadi teman-teman perkenalkan dulu ya diri saya ini. Saya adalah Rosa, salah satu dari pebisnis di Swanghor ini teman-teman ya. Di mana saya baru menjalankan bisnis ini itu kurang lebih 3 bulan ya dari akhir Februari teman-teman ya. Nah sebelumnya sedikit saya bercerita, saya itu ada di apa ya, di online juga sebenarnya eksis gitu ya, tepatnya di TikTok teman-teman. Itu di salah satu kelas bimbingan ya yang pernah saya itu awalnya ya, awal saya berada di bisnis Swanghor ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah itu, karena beberapa dari rekan-rekan kita yang bergabung di Swanghor ini juga pada akhirnya adalah banyak dari rekan-rekan saya atau kami ya yang awalnya dari kelas bimbingan tersebut juga gitu ya. Nah jadi itu adalah sejarah yang nggak bisa terpisahkan menurut saya gitu ya. Jadi semuanya indah pada waktunya gitu teman-teman. Ya yang setuju ketik satu ayo lagi. Ini dan model ya. Ya kerjaan kita memang seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada yang sulit sebenarnya ya. Oke. Iya, begitu. Nah, jadi teman-teman ya, ini ada foto ya. Ini ada saya di tengah-tengah, kemudian yang kacamata sebelahnya itu putri sulung saya ya. Namanya Agnes Yubelia gitu ya. Yang sebelah kirinya tuh sebelah kanan saya itu Oriva Angelica namanya gitu ya. Dan mereka ini tentu saja adalah yang menjadi alasan saya
ya untuk mau ya berjuang gitu ya untuk supaya lebih baik lagi menjadi orang tua untuk kita gitu. Nah, next. Kak Rosa, cantik-cantik loh anaknya. Nggak diperkenal tuh, apa yang sebelah kiri itu Putri Borneo ya? Putri Kalimantan Barat ya? Ya, kebetulan yang sebelah kiri ini lumayan berprestasi gitu ya teman-teman ya. Dia adalah runner Putri Indonesia Kalbar tahun 2024 gitu ya. Cukup membanggakan lah ya di usia yang sangat muda gitu. Oke, nah ini juga salah satu alasan saya juga. Ini ibu saya yang pegang kue ya teman-teman ya. Ibu saya usianya itu 73 tahun. Nah yang baju merah itu anak saya yang cowok ya. Jadi 2 putri dan 1 putra gitu ya. Ini dia sudah masuk SMP teman-teman. Ya. Nah itu saya yang baju kuning ya, agak bergaya sedikit ya. Oke, next. Nah, jadi sudah ya sekilas saja tadi sudah cukup gitu ya. Nah, ini gambar ketika saya berfoto dengan Ibu Mariani ketika pertama kali ya ketemu secara fisik gitu ya di Pontianak. Tapi sebelum saya bercerita di foto ini ya, saya akan cerita dulu ya bagaimana saya mengenal Suanghor ini teman-teman. Karena mungkin teman-teman ingin tahu ya, kenapa kok bisa tahu bisnis ini dari mana gitu ya. Nah, mungkin slide-nya menyesuaikan nanti ya. Saya mengenal bisnis ini teman-teman, tadi sedikit cerita itu dari pertamanya itu saya ya eksis di online ini teman-teman itu dari TikTok awalnya. Jadi di kelas bimbingan ya. Ya pokoknya tahulah ya teman-teman ya. Nah di kelas itulah saya mengenal banyak sekali rekan-rekan saya yang akhirnya bergabung juga di sini. Ya jadi yang pertama kali ya yang memperkenalkan Suanghor ini kepada saya itu adalah namanya Pak Kusuma atau biasa dipanggil dengan Koko Kusuma gitu ya. Nah karena kami sama-sama di kelas bimbingan teman-teman yang tadi aku sebutkan itu gitu ya. Jadi disitulah kami banyak belajar sebenarnya tentang bagaimana ngonten gitu ya. Bagaimana kita public speaking, bagaimana kita berani berbicara di depan orang lain gitu ya. Bagaimana mempengaruhi orang lain, tentu saja ya dengan apa yang kita sampaikan sehingga orang lain merasa yakin gitu ya, merasa nyaman, merasa cocok gitu ya karena orang akan beli produk kita ketika mereka kenal, suka dan percaya gitu ya. Jadi bagaimana kita menjadi seseorang yang bisa menjual gitu teman-temannya, tapi bukan menjual kita tipu-tipu orang enggak ya. Ini di sini kita menjual dalam arti menjual diri kita ya. Di sini juga kita nggak jualan produk kok ya teman-teman, tenang ya, ini pelan-pelan dulu ya. Oke. Nah mengenalnya ya dari itu awalnya. Kemudian apa yang membuat saya bergabung gitu ya, dari pertama dikenalin itu gitu ya, saya pelajari dulu gitu, pelajari dan memang sebenarnya hukum tarik menarik itu benar adanya gitu ya. Saya dari itu sudah memang ingin yang namanya passive income teman-teman ya, karena passive income itu bekerjanya itu sangat bentar ya, kita nggak perlu capek-capek, maksudnya bukan kayak gitu juga sih, kita sedang tidur ya kayak konten itu ya, kalau di TikTok konten itu yang bekerja untuk kita gitu. Nah sementara kalau aktif income, kalau kita nggak bekerja ya kita nggak dapat apa-apa. Nah saya memang ketika di kelas bimbingan itu pun saya merasa itu adalah passive income, walaupun konten itu tetap bisa berjalan, tapi kekuatannya itu saat live streaming. Dan kalau kita nggak live, itu nggak kecil kemungkinan untuk dapat klien gitu teman-teman. Nah saya berpikir kan pada saat itu gimana ya caranya untuk bisa mencari bisnis yang kita tidur tapi kita masih tetap bisa dapat duit gitu. Pada saat itu saya berpikirnya saya mau jadi konten kreator untuk produk gitu ya, affiliate produk gitu. Tapi panjang juga perjalanannya kalau saya perhatikan orang-orang itu. Kenapa tidak jika ada ini yang kebetulan di share oleh Koko Kusuma itu, lah ini juga memang impian saya juga gitu ya, karena ini passive income dan apalagi sistemnya itu saya lihat bagus gitu ya. Dan terutama juga produknya itu yang bagus juga, karena itu familiar sekali dengan orang Indonesia ya, kopi gitu ya. Jadi itulah yang menjadi alasan saya untuk mau bergabung akhirnya. Ditambah lagi daftarnya itu gratis gitu. Nah itu yang membuat saya semakin percaya karena tidak ada unsur money game sama sekali. Artinya ini murni betul-betul adalah bisnis yang
menawarkan solusi gitu. Artinya dia ingin memberikan kita penghasilan gitu. Enggak di awal-awal udah minta duit kita, ibaratnya seperti itu. Akhirnya why not gitu kan? Kenapa tidak saya ambil peluang ini, toh daftarnya gratis. Nah, kemudian setelah menjalankan itu langsung action ya, langsung dilakukan lah yang namanya cerita ke teman-teman juga gitu kan ya. Tapi belum semaksimal sekarang sih. Waktu itu masih ya secukupnya dulu di hari di 2-3 hari pertama gitu ya. Kemudian berlanjut ke mulai itu kan di akhir Februari ya. Kemudian masuk ke Maret sudah mulai gencar gitu. Nah, bagaimana membangunnya dengan gencar itu ya, bisa dibuka slide-nya yang miracle ya. Ya, jadi bagaimana bisa maksudnya bagaimana saya di sini itu menjalankannya seperti apa dalam 3 bulan pertama itu. Nah, teman-teman, miracle only happen to those who never give up. Jadi keajaiban itu datang enggak hanya ya untuk orang yang cuman tidak pernah menyerah, tapi harus disertai dengan yang namanya terus mau belajar. Jadi nggak hanya sekedar nggak menyerah aja gitu ya. Kemudian kalau di bisnis ini ya khususnya itu. Kemudian kita pakai produknya juga. Produknya itu apa tadi? Kopi gitu ya. Kemudian odol gitu ya. Kemudian berbagi cerita kepada pelanggan. Oke, diberikan kipas angin baik sekali ya yang punya rumah. Oke, nah jadi itu yang saya lakukan di 3 bulan pertama teman-teman. Jadi pakai produknya, kemudian pelajari sistemnya gitu ya. Video itu penting dipelajari setiap hari ya, minimal 2 atau 3 gitu. Kalau bisa lebih bagus. Kemudian kita cerita ke orang, baik cerita tentang perusahaannya maupun cerita tentang kita setelah pakai kopinya misalkan. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan gitu ya setelah menggunakan produk ini gitu. Nah itu yang dilakukan karena lebih dari itu saya rasa nggak ada ya. Itu hanya itu sebenarnya. Makanya bisnis ini tuh sebenarnya bisnis yang sangat gampang ya, sangat gampang untuk dijalankan karena mudah sistemnya. Kemudian produknya juga terjangkau ya. Oke, nanti kita bisa kupas lebih dalam lagi. Oke, kemudian kesaksian pencapaian saya di 4 bulan pertama. Nah, mungkin ya teman-teman ya, kalau kita bandingkan dengan bisnis lain mungkin ya ada yang lebih daripada pencapaian yang ada di layar teman-teman ini ya. Tapi bagi saya ini adalah pencapaian yang luar biasa teman-teman. Karena dengan bermodalkan gratis itu tadi ya, nggak ada modal sama sekali ya. Tapi saya bisa membuktikan bahwa ini benar-benar nyata, saya bisa mendatangkan uang di rekening bank saya gitu teman-teman ya. Coba teman-teman lihat di bulan pertama itu 170 ribuan ya. Ya 170 ribu mungkin nggak besar ya, tapi bagi saya ini nyata ya, jelas ada gitu ya. Kemudian bulan berikutnya ya meningkat menjadi 1,7 ya, kurang 2.000 perak teman-teman ke 1,7. Jadi saya anggapnya 1,7 ya. Oke, berarti berapa? 10 kali lipat ya. Dan saya sih luar biasa ya menerima kenyataan itu tuh wow gitu ya. Ini benar-benar nyata karena saya bukan pertama kali di bisnis MLM teman-teman ya, di bisnis network marketing ini bukan pertama kali gitu ya. Setahu saya dulu nggak secepat ini gitu ya. Seingat saya harus membangun itu cukup lama gitu ya. Dan kemudian pada bulan ketiganya itu coba teman-teman bisa lihat ya, ini penghasilan saya bulan lalu 2,5 ya. Dan saya sangat bersyukur sekali teman-teman. Meskipun ini mungkin ya tidak terlihat terlalu wah gitu ya. Tapi bagi saya di bisnis yang lain belum tentu bisa mendapatkan seperti ini. Kalau enggak kita dipaksa dulu tutup poin lah, dipaksa belanja hal-hal yang enggak kita perlukan lah atau apa. Ini murni teman-teman ya. Ini murni penghasilan saya tanpa saya merasa terpaksa, tanpa ada stok-stok barang, tanpa ada yang namanya harus paksa tutup poin gitu ya, karena memang nggak ada tutup poin di sini teman-teman. Nah itulah hebatnya bisnis ini. Jadi dia berjalan secara alami saja gitu ya, nggak ada yang namanya kita tutup poin pribadi juga nggak ada ya, bahkan kita 0 pun poin pribadi kita tetap dapat penghasilan. Ya, walaupun tidak berarti kita lalu nggak belanja, bukan ya, karena kita harus, kalau kita cinta perusahaan, kita cinta pekerjaan kita, tentu kita mencintai produk kita, pasti kita pengen pakai ya, pasti itu harus wajib ya. Tapi seandainya teman-teman ingin membuktikan benarkah ya perusahaan ini nih tanpa tutup poin pun bisa keluar, boleh dicek, boleh dites teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang saya dapatkan ini adalah kayak saya kenapa
tutup poin jasnya gratis, kemudian produknya terjangkau, beberapa dari keluarga saya cobain, kayak ibu saya udah ngerasain kopinya, saya sendiri pun sudah gitu ya, jadi tidak ada beban sama sekali ya, iya sukses semua. Karena kalau kita ngerasa ada beban, disuruh ada target tutup poin, kemudian produk juga pas kita beli itu kayaknya kok berat ya, mahal ya, itu kan udah dari awal sudah jadinya kita tuh ngerasa ada tekanan ya, secara tidak langsung tuh kayak tertekan gitu. Nah, itulah yang membuat saya menjadi happy gitu menjalankannya. Nah, gitu teman-teman ya. Kemudian apalagi ya? Itu sih dasar dari semuanya gitu ya. Jadi kalau saya bisa, kalau Kokusuma bisa, kalau Bu Mariani bisa, saya yakin kita semua di sini ya banyak yang sudah membuktikan juga. Kayak kemarin baru saja bulan lalu itu juga Pak Anwar gitu ya. Kemudian Kokusuma gitu kan. Kemudian siapa-siapa lagi gitu. Mereka membuktikan bahwa mereka bisa gitu ya. Di Jakarta ketemu gitu ya bahwa ini benar mereka ada pencapaian gitu ya, ada yang mereka bisa capai hanya dengan tanpa modal apa-apa gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke ya teman-teman ya. Coba teman-teman boleh lihat ya. Ini yang kami alami di Pontianak kemarin, teman-teman. Jadi ini foto di restoran Beringin ya bersama Ibu gitu ya. Ada di samping Ibu itu ada Pak dosen kita ya Pak Budianto gitu, saya di sebelahnya gitu. Yang hadir lumayan ramai teman-teman dan mereka antusias semuanya ya. Banyak juga yang mahasiswa ya. Jadi begitulah ya karena dikomandani oleh Pak dosennya gitu ya. Tapi ini pertemuan yang pertama, hari yang kedua gitu teman-teman. Yang pertama juga ramai juga ya, walaupun hujan tetap ramai yang datang. Oke, nah ini foto para leader ya. Setelah acara selesai kami berfoto bersama. Oke, next. Nah ini teman saya yang setelah saya dan ke kanan itu yang ada laki-laki itu teman alumni saya di sekolah ya SMP. Saya undang dan mereka datang. Lalu kami manfaatkan kesempatan untuk berfoto bersama ibu dan bapak ya. Oke, lanjut. Next. Nah, ini sudah tadi. Nah, jadi itu tadi sekilas teman-teman ya sudah selesai ya. Intinya kemarin yang di Pontianak dan Singkawang itu acaranya sukses banget teman-teman karena kita langsung bisa mengajak ramai orang dan mereka bahkan belanja langsung ya di ruangan acara itu pun banyak yang langsung belanja. Di Singkawang pun terjadi hal yang sama gitu ya. Ada satu ibu namanya Ibu Rait itu luar biasa semangatnya ya di hari pertama ibu datang aja sudah yang rame banget orang dia kumpulin gitu ya langsung registrasi langsung pendaftaran dan mereka sudah mulai belanja juga gitu teman-teman. Oke, sekarang kita ya setelah tadi sudah saya perkenalkan diri terus kemudian cerita juga tentang Singkawang. Sekarang kita akan mulai masuk ke intinya teman-teman ya, peluang bisnis bersama Suanghor. Oke, next. Next. Nah, 4 pilar kekuatan Suanghor teman-teman ya. Jadi 4 pilar inilah yang juga membantu saya sebenarnya ya untuk bisa faktor terbesar yang bisa membuat saya hanya dalam 3 bulan itu membuktikan bahwa saya bisa berhasil teman-teman ya. Dan saya yakin ya, bukan yakin saja teman-teman, sangat yakin setelah bulan yang ini dan selanjutnya itu penghasilan saya tentunya akan selalu meningkat teman-teman ya sesuai dengan konsep yang sudah kita miliki ya di perusahaan ini yaitu 1-1-1 ataupun 3x7 gitu ya. Nah 4 pilar ini yang menjadi dasarnya. Oke, 4 pilar kekuatan Suanghor. Next. Apa saja Kak 4 pilar itu? Nah, yang pertama teman-teman perusahaan ya, pilar yang pertama. Jadi pilar itu seperti kaki dia ya, seperti apa ya? Kerangka gitu ya, pondasi gitu ya, yang menjadi dasar dari apa yang kita jalankan. Nah, pertama itu adalah perusahaan ya. Jadi usia perusahaan dan cabang kantor. Next. Usia perusahaan teman-teman ya sudah 38 tahun gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Indonesia itu sudah 20 tahun. Ya, di tahun ini 20 tahun, sedangkan di dunia, di Taiwan itu, karena dia kan di Taiwan ya, berdirinya memang perusahaan di Taiwan itu 38 tahun. Malaysia 37, Thailand 26 gitu ya, teman-teman bisa dilihat di slide ini. Oke, next. Oke, lokasi PT Suanghor di Indonesia itu tepatnya di
di ini ya, kalau di yang pusat itu di Jakarta di Kemayoran ya, tapi ada 5 cabang yaitu Jakarta, Medan, Batam gitu ya, Palembang, Tanjung Balai dan juga Pekanbaru. Ya, jadi itu. Next. Pilar yang kedua ya. Pilar yang kedua itu adalah produk teman-teman ya, keunggulan, keunikan dan akreditasi produknya gitu ya. Apa sajakah keunggulan, keunikan dan akreditasi produknya? Next. Nah, keunggulan Swanghor ya, bioteknologi Lingzi Swanghor. Jadi teman-teman kita ini adalah apa namanya ya, teknologi kita ini adalah teknologi canggih teman-teman ya, dari Jerman ya. Semua peralatan kita itu didatangkan dari Jerman. Mulai dari pembibitan, pembiakan ya, semuanya sampai selesai panen sampai di pabriknya semuanya kita itu pakai alat-alat yang canggih ya teman-teman ya. Makanya kita ini adalah perusahaan basis Lingzi atau Ganoderma yang terkemuka ya, bukan hanya terkemuka tapi yang nomor 1 terbaik di dunia. Oke, next. Oke, next. Nah, keunggulan Swanghor teman-teman ya, itu tadi yang saya sampaikan, teknologi terdepan dan terbesar ya di dunia. Jadi selama 30 tahun jalur produksi satu atap ya, satu-satunya di dunia yang satu atap. Artinya mulai dari hulu ke hilir ya, semuanya itu kita milik sendiri teman-teman ya. Jadi kita nggak yang nyomot-nyomot bahan mentah dari tempat lain gitu ya, sehingga itu juga mempengaruhi produksi pada akhirnya. Makanya nggak heran kalau perusahaan-perusahaan yang juga ada Ganodermanya gitu ya, dia apa namanya, mereka biayanya tinggi biasanya karena mereka bukan punya sendiri gitu. Sedangkan kita budidayanya itu di tempat kita sendiri dari hulu ke hilirnya. Oke, lanjut. Akreditasi produk ya teman-teman ya. Jadi akreditasi itu apa ya? Pengakuan ataupun tingkat ininya gitu ya. Apa ini? Pengakuan ya, iya, pengakuan antar bangsa dan kejayaan di seluruh dunia. Jadi ini ada di sini, teman-teman bisa lihat sendiri akreditasi produk Swanghornya, kemudian ada juga sertifikatnya gitu ya, ada Taiwan Quality Food gitu ya. Jadi di Taiwan itu sendiri kita diakui sebagai perusahaan Ganoderma atau Lingzi yang terbaik ya, yang ada di Taiwan teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di slide-nya juga ya. Oke, next. Next. Nah, akreditasi produk Swanghor ya, teman-teman bisa lihat di sini paten ya, sertifikat paten Lingzi itu dari Taiwan, teman-teman ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi bahwa kita ini adalah perusahaan berbasis Lingzi terbaik di Taiwan bahkan di dunia. Oke, next. Nah, legalitas ini penting sekali teman-teman ya, karena pasti ya selalu ada yang mempertanyakan legal kah gitu ya. Nah, jelas saja legal ya, karena kita sudah apa ya, kita sudah mengantongi ya yang namanya apa sih namanya, izin-izin gitu teman-teman ya, izin, kemudian apalagi BP POM ya, berhubungan dengan lolos sensornya, kemudian APLI itu artinya dia tidak ada unsur money game gitu ya, ini benar-benar murni marketing gitu ya, apa jaringan gitu teman-teman ya, tidak ada unsur yang namanya penipuan, money game atau ingin apa merugikan orang lain gitu ya, itu berhubungan dengan APLI teman-teman. Kemudian BP POM itu berhubungan dengan kehalalan produknya gitu ya. Jadi produk kita halal ya. Teman-teman juga bisa lihat dari usianya di Indonesia saja sudah 20 tahun gitu ya. Otomatis itu nggak mungkin sesuatu yang tidak dihalalkan gitu. Oke, next. Nah, sertifikat halalnya juga ada ini ya. Dari berbagai macam ini negara gitu ya. Ya, dari Malaysia, Singapura, dan juga Indonesia. Ya, jadi ada 3 di sini. Oke, next. Nah,
Ganoderma ini teman-teman sebenarnya ini cuma penamaan ya. Jadi kalau di Indonesia itu kita kenalnya jamur gitu. Kalau di Cina itu lingzi, sebenarnya sama dia ya. Kemudian kalau di Jepang itu risi gitu ya. Nah, jadi herbal baik di dunia karena dia mengandungi manfaat pengobatan dan penyembuhan ya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu terbukti berkhasiat dalam pengobatan gitu ya dan penyembuhan berbagai penyakit ya dan sudah dikonsumsi sejak zaman Kaisar gitu ya. Kalau di zaman dulu itu katanya itu jadi apa ya rahasia dari keperkasaan kaisarnya katanya. Makanya istrinya banyak gitu ya. Tapi itu nggak perlu ditiru oleh bapak-bapak ya. Ini hanya sebagai informasi bahwa betapa dahsyatnya lingsi ini sebenarnya untuk tubuh manusia. Karena pada dasarnya itu sebenarnya bukan itu ya teman-teman ya. Dia lebih ke karena fungsi utamanya kan melancarkan peredaran darah ya. Jadi kalau peredaran darah lancar, otomatis dia akan berpengaruh kepada seluruh Bang Yopi, seluruh organ tubuh manusia termasuk alat reproduksi pria seperti itu. Oke. Nah, di sini ada manfaat jamurnya ya bisa teman-teman lihat ya. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi peradangan dan kerusakan oksidatif ya. Anti kanker, mengurangi kelelahan dan depresi ya. Banyak orang depresi sekarang teman-teman, jangan salah ya. Mencegah penyakit jantung, menjaga kesehatan hati dan ginjal ya, mengurangi nyeri kronis gitu ya. Apalagi melawan infeksi bakteri dan virus, mencegah alergi, menjaga kesehatan otak dan sebagainya gitu ya. Jadi dia ini sangat banyak manfaatnya lingzi. Makanya dari zaman dulu pun orang sudah tahu gitu ya. Makanya lingzi ini harganya mahal teman-teman. Cuman di perusahaan kita hebatnya dia bisa masuk ke kopi dan kopi itu harganya sangat-sangat terjangkau. Makanya kita sangat bersyukur ada di perusahaan ini bisa menikmati lingzi melalui nikmatnya secangkir kopi gitu ya. Dan kita dapat kesehatannya. Next. Oke, next. Nah, brand story ya. Jadi kopi ini ada riwayatnya teman-teman, ada historinya gitu ya. Kelahiran kopi plus lingzi ini itu berdasarkan kisah dari Terashima dari Jepang. Bapak-bapak yang karena kecelakaan itu 3 tahun nggak bisa berdiri ya, lumpuh ya di tempat tidur terus. Terus kemudian tapi dia suka ngopi nih si bapak ini gitu ya. Nah dia nggak bisa yang namanya ini berdiri berjalan nggak bisa gitu ya. Tapi ada satu temannya menawarkan ini ya lingzi ini coba dimasukin ke kopi gitu ya. Nah ternyata dia minum itu ya dalam beberapa hari mulai ada perubahan gitu ya. Terus dalam beberapa bulan bahkan bisa berdiri dan berjalan gitu. Itulah riwayatnya atau sejarah atau histori dari si kopi ini sampai sekarang itu ada di kopi kita karena ini apa namanya karena berawal dari Bapak Terashima ini gitu ya. Jadi terinspirasi dari kejadian yang dialami sehingga kenapa tidak ya kopinya Ganodermanya atau lingzinya itu dimasukin aja ke kopi gitu. Nah makanya dari situlah sampai sekarang akhirnya ada kopi ini gitu teman-teman. Oke, next. Nah, kopi terbaik di dunia ya, karena kopi plus lingzi gitu, dan lingzinya pun lingzi dari budidaya kita sendiri gitu teman-teman ya. 4 tahun teman-teman ya, butuh penelitian untuk melahirkan kopi ini. Jadi nggak serta-merta langsung gitu ya, nggak diteliti dulu gimana perbandingan komposisinya gitu ya, berapa banyak ini itunya gitunya sehingga sampailah tercipta ya rasa yang halus, lembut, sehat, nikmat dan tentunya sehat gitu teman-teman ya. Karena dia mengandung kopi. Nah, perlu teman-teman tahu kopi kita ini kopi asli dari Brazil teman-teman ya. Jadi kopinya itu kopi asli. Kemudian dia itu creamernya itu dari VCO gitu. VCO itu virgin coconut oil. Jadi minyak kelapa murni gitu ya, bukan dari essence. Essence itu dia dari reaksi kimia teman-teman ya, buatan gitu ya, bukan asli. Nah kalau kita tuh asli, makanya kalau teman-teman rasa kopi kita itu nikmatnya itu beda ya, dia benar-benar natural, alami gitu ya, rasa manisnya juga bahkan biasa aja gitu ya, nggak mengarah ke yang manis banget gitu ya. Nah kemudian apalagi ya,
enak banget sih rasanya gitu ya. Kemudian dia juga tentu ya mengandung lingzi. Nah ini poin pentingnya, karena kopi aja ya kalau nggak ada lingzinya berarti biasa kan, walaupun sudah kopi yang terbaik sebenarnya gitu ya. Dan ada kandungan krimer alami dari VCO-nya. Oke, nah kalau di Malaysia teman-teman, kemarin ada dari Pontianak itu sempat bertanya ya, itu yang benar CEO kopi atau Jawara gitu, kok di sini Jawara ya. Nah saya sudah jelaskan bahwa CEO Cafe ini itu penamaannya cuman beda nama aja sebenarnya ya, itu di Malaysia teman-teman namanya memang CEO gitu. Kalau di Indonesia namanya Jawara, tapi kopinya sama, komposisinya sama, jumlah gramnya pun semuanya sama gitu teman-teman ya. Hanya ada bedanya di namanya aja. Kalau ngopi sembari ngerokok apakah ada kontraksi? Enggak ada ya. Kopi kita aman ya Pak ya. Oke, lanjut next. Oh ya, sebentar. Biarkan dulu di halaman ini tadi. Harganya ya untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung malam hari ini, belum tahu sama sekali mungkin ya. Harga kopi kita itu di 160.000 kalau rupiah ya teman-teman ya. Isinya itu 20 saset. Jadi satu sasetnya itu cuman jatuhnya 8.000 ya. Bandingkan dengan kopi yang teman-teman minum di warung kopi, itu satu gelas biasanya minimal 12.000. Sedangkan punya kita ini mengandung lingzi. Jadi sangat disarankan mendingan mulai sekarang ngopi aja di rumah gitu ya. Bahkan kita bisa mengubah situasinya, ajak teman-teman kita ngumpul di rumah, suruh ngopi bareng gitu ya. Kitanya dapat poin gitu ya, mereka juga ketularan sehatnya dan juga penghasilannya. Oke, next. Kecepatan nggak teman-teman? Kayaknya terlalu semangat ya. Ya, bagus banget. Ya. Lanjut. Oke. Nah, manfaat SH Jawara Cafe ya, juara bisa, jawara bisa, bebas lah ya. Nah yang pertama aman bagi asam lambung teman-teman. Kalau aman bagi asam lambung itu sudah aku buktikan sendiri ya, jadi sama sekali nggak ada reaksi di lambung, enak ya, lembut, dia tetap aman lah pokoknya gitu ya. Jadi teman-teman yang katanya selama ini nggak berani ngopi karena asam lambungnya bakalan naik karena minum kopi, coba deh teman-teman coba dulu ya, berdamai dulu, coba dulu, terbuka dulu dengan apa yang saya sampaikan, dicoba dulu gitu ya. Kalau tidak terbukti baru bolehlah ya. Tapi saya yakin ya pasti tidak akan mengalami yang namanya asam lambung gitu ya. Karena saya sendiri mengalami 3 tahun nggak ngopi ya, semenjak kopi ini jadinya bisa ngopi lagi gitu teman-teman. Mengurangi gejala migrain gitu. Nah, migrain ya banyak sekali orang yang mengalami migrain juga dia mengurangi. Kemudian mengatasi insomnia gitu ya, yang susah tidur, mengurangi sembelit. Nah, sembelit ini sendiri saya juga mengalami teman-teman ya. Jadi semenjak kopi ini itu saya lebih lancar ke belakangnya gitu ya. Kemudian mengurangi nyeri haid juga saya buktikan sendiri teman-teman. Bahkan saya nggak tahu tiba-tiba datang aja tamu bulanannya ya. Biasanya dia pasti ada tanda gitu ya, agak pegel-pegel nyeri kayak gitulah ya. Biasa wanita tuh seperti itu. Bahkan saya ingat kemarin kesaksian Kak Puput juga sama, dia bilang harus ada kiranti lah atau apalah itu ya. Ternyata semenjak pakai kopi ini dia nggak lagi mengalami itu gitu ya. Oke, detak jantung tidak meningkat. Nah, ini sangat-sangat terbukti juga nih teman-teman. Saya itu agak-agak parno ya, parno itu paranoid ya istilah. Parno itu paranoid, jadi agak-agak ya kalau minum kopi atau beraktivitas agak tinggi, kadang-kadang detak jantung itu kok terasa kayak dak 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 gitu ya, agak-agak ya sedikit lah ada cemas gitu ya. Tapi semenjak kopi ini teman-teman ya, kok tenang gitu loh. Nggak ada yang namanya ngopi tiba-tiba detak jantung meningkat tuh nggak ada ya. Betul-betul sehat ini kopi, betul-betul tidak ada asam lambung, nggak ada yang namanya khawatir. Bahkan kalau habis minum tuh kayak tenang, pengen tidur gitu ya, mendayu-dayu, matanya sayu gitu ya. Pokoknya enak lah semuanya tuh, pokoknya enak semua ya. Ke belakangnya lancar, terus buang air kecilnya juga dia membersihkan ya lancar juga. Tapi teman-teman jangan lupa ya banyak minum air putih. Jadi kalau habis ngopi ini perbanyak minum air putih. Teman-teman kan pipis tuh ya. Nah itu dia keluar racunnya teman-teman ya. Nah itu juga yang perlu harus diingat. Jangan apapun ya kalau kita jarang minum itu pasti nggak baik untuk kesehatan kan. Ginjal kita jadinya kan nggak sehat ya karena dia kurang menerima ini kan untuk pembersihnya kan. Nah kalau kita minum kopi ini, teman-teman tambah dengan rajin minum air putih, ya 8 gelas per hari itu memang wajib sih sebenarnya ya, jangan kita abaikan gitu. Jangan beralasan kalau sering minum, sering pipis, terus malas.
kita harus ingat bahwa teman-teman kita yang sudah gagal ginjal, mereka itu berharap mereka bisa banyak minum loh teman-teman ya. Jadi kita yang masih diberi kesempatan bisa minum banyak itu jangan karena malas pipis terus nggak mau minum gitu. Ya, ada satu teman saya hanya gara-gara nekat kehausan aktivitas. Oke. Sinyalnya itu hilang ya. Kayaknya. Sepertinya terputus ya. Terputus. Iya. Iya. Sinyalnya terputus-putus. Iya. Diambil alih Bu Mariani dulu kali? Atau? Mati lampu di sana Pak Kusuma. Bisa jadi. Bisa jadi. Sinyalnya, iya. Karena sering sinyalnya hujan. kurang bagus. Mungkin juga ya. Langsung, Ya, Oke, bisa mungkin jadi. langsung Pak Pak Kusuma Kusuma. mau lanjutkan? Bantu lanjutkan? Pak Kusuma langsung. Bu Mariani kali? Nggak tahu. Bebas. Oke. Ya, boleh. Kita lanjut ya. Ya. Teman-teman kita lanjut ya. Jadi tadi sampai di sini ya, Esa Juara Cafe. Saya lanjut ya, Bu. Oke. Ya, Suaranya aman ya? Oke. suara aman. Baik, jadi banyak sekali manfaat dari Esa Juara Cafe gitu ya, teman-teman mesti pakai produknya gitu ya, supaya bisa menjelaskan dengan yakin dari hati ya, itu akan luar biasa sekali ya. Ditambah dengan menonton testimoni yang ada ya, jadi banyak sekali testimoninya, tinggal cari di YouTube ya. Oke, lanjut. Oke. Ya, jadi keunggulan produk Swanghore itu teman-teman ya adalah dia produk yang berbasis kebutuhan sehari-hari ya. Jadi produknya terkenal alami ya, kemudian aman untuk semua orang. Bahkan untuk bayi yang baru lahir 5 hari ya itu udah boleh minum juga ya. Kemudian wanita hamil ya, lansia ya bisa ya. Kemudian produk Swanghore itu kebutuhan sehari-hari teman. Ya, jadi ada deterjennya, pembersih serbaguna, ya. Kalau di Malaysia ada tehnya, kemudian ada perawatan tubuh ya, seperti sabun mandi, sabun cuci muka, gitu ya. Kemudian shampoo, body lotion, dan lain-lain. Ya, belum lagi nutrisinya, teman-teman. Ya, jadi 28 produk yang kita bisa pilih untuk alih belanja. Ya, oke. Kemudian jelas aman sekali gitu ya, dikonsumsi dalam rentang waktu yang lama. Jangan lupa bahwa perusahaan sudah 38 tahun ya. Oke. Kemudian produk Swanghore terbukti bermanfaat ya. Bukan katanya gitu ya, tapi memang benar-benar kalau Anda pakai teman, ya Anda akan bicara pengalaman Anda, kesaksiannya gitu ya. Saya juga punya kesaksian teman ya. Oke. Jadi kemudian hemat ya, konsentrat baik untuk kesehatan dan lingkungan ya, jadi aman terhadap lingkungan ya, kita tidak meninggalkan limbah gitu ya, bumi yang semakin tua dan rusak gitu ya, tapi justru aman untuk putra-putri kita melanjutkan ya dunia ini. Kemudian harga produk Swanghore terjangkau, jelas ya, karena kopinya cuma 8.000 per saset, bandingkan dengan di kafe-kafe satu cangkir kopi ya 3 in 1 itu rata-rata harganya di atas 10.000 ya, itu pun tidak mengandung kesehatan, hanya hobi dan kenikmatan aja ya. Kemudian PV-nya tinggi ya, satu kotak kopi itu 28 teman-teman ya. Kemudian mudah untuk di stok kembali ya. Saya sudah membuktikan teman ya, jadi nggak terasa tahu-tahu sudah 13.000 poin gitu ya, karena poinnya tinggi ya. Oke. Kemudian repeat ordernya sangat bagus ya. Saya hampir tidak pernah melihat ya perusahaan network marketing yang repeat ordernya itu begitu luar biasa ya. Jadi orang suka pakai produknya. Saya sendiri suka banget ya minum kopinya, sehari bisa 2 sampai 3 saset ya, cuci muka pakai sabun cuci mukanya, pakai odolnya, bahkan pakai untuk salep gitu ya, untuk gatal-gatal dan seterusnya gitu ya. Jadi luar biasa. Oke. Kemudian ini adalah pilar yang ketiga, teman-teman. Ya, tadi sudah perusahaannya sudah, produknya luar biasa, repeat ordernya bagus sekali, gitu ya. Jadi artinya teman-teman tinggal fokus pakai produknya, lalu cerita, lalu kemudian pelajari ya video-video yang ada. Nah, yang ketiga, yang ternyata juga luar biasa adalah marketing plan-nya. Pas ya, Kak Rosanya udah hadir. Ada apa tadi, Kak Rosa? Ya. Lampunya mati, lampunya padam. Oke. Selamat kembali Bu Rosa.
Ya, Luar biasa ini ujiannya ya. menunjukkan teamwork ya. Jadi, Ya. ya baik. Saya kembalikan Oke. ke Kak Rosa ya. Oke, lanjut. Baik. Terima kasih di handle Ini sama applause Koko. dulu buat Kak Rosa. Yes. Oke, luar biasa. Ya. Iya. Nah, oke ya sampai di pilar ya. Pilar yang ketiga. Oke. Jadi pilar yang ketiga teman-teman. Ya, ada 4 pilar. Yang ketiga itu rencana bisnis ya. Rencana bisnis kita simple ya, tanpa beban, mudah diduplikasi dan terbukti. Tadi sedikit aku ada cerita tentang tanpa beban ini ya. Jadi hubungannya dengan tadi itu tutup poin ya. Yang membuat aku sangat-sangat apa ya, merasa bahwa bisnis ini memang berbeda ya, dia tidak mencari keuntungan ya. Itu karena kita tidak dipaksa untuk tutup poin. Nah, poin ini tuh sebenarnya kalau teman-teman jeli ya melihat ini tuh pembedanya banget teman-teman. Ibarat kalau seorang penyanyi itu Anda punya ciri khas gitu ya. Jadi boleh teman-teman cross check di perusahaan yang lain ya, belum apa-apa kita sudah disuguhi dengan yang namanya kewajiban tutup poin. Ya, benar apa benar? kalau Ya Bu, kopinya berapa Bu? ya, Kopi tadi berapa harganya? kopi, oh ya tadi sampai di kopi ya, harganya itu 160.000, isinya 20 saset, Pak. Jadi per siap. saset itu cuman 8.000 perak aja gitu ya. Sedangkan kalau kita ngopi di luaran sana ya adalah kelebihannya, bisa nongkrong-nongkrong ya, nongki bareng temen gitu ya. Tapi sebenarnya kita sedang menumpuk penyakit ya, karena kandungan gulanya tinggi. Ongkos kirimnya bos, ongkos kirimnya. Gimana Pak? Ongkir. Ya. Ongkirnya belum disebutkan juga. Ya, ongkir itu nanti ya, akan ada nanti akan penjelasannya juga. Jadi bisa sih saya tambahkan gitu ya, ongkir itu setiap pengiriman ada ongkirnya disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Nah, kalau kami di Pontianak itu kebetulan kenanya 40.000 gitu ya. Jadi kalau di orderan sebelum 4 juta ya, kalau pas 4 juta ke atas gitu itu free ongkir, tapi misalkan 399.000 sekian gitu ya, itu kena ongkir teman-teman. Tapi ada cara kita untuk menyiasati ongkos kirim ini teman-teman ya. Misalkan nih kita 40.000 kenanya gitu ya, kita carilah teman yang berempat gitu ya, jadi masing-masing cuman kena 10.000 gitu. Ya, gitu aja sih sebenarnya. Oke. Jadi simpel ya, bisa ya paham ya teman-teman. Dan setiap daerah tuh nggak sama. Kalau di Jabodetabek ya, bahkan Jawa itu kalau masih Jawa Barat kalau nggak salah sama ya, dia 10.000 juga kalau tidak salah saya gitu. Ya, betul. Nah 40.000 itu karena di Pontianak kan lumayan jauh ya Kalimantan. Kalau Denpasar, Bali itu 25.000 kenanya. Jadi masing-masing daerah tuh beda. Nah teman-teman, perlu saya jelaskan. Kalau ke Jambi Bu, kalau ke Jambi berapa pula tuh? Kalau ke Jambi itu nanti setelah Zoom ini saya akan kirim di grup itu daftar harga kirimnya ya. Nanti saya kasih ya. Nah, nanti Ya. teman-teman ada waktu untuk bertanya ya. Ya. Jadi biar Kak Rosa beresin dulu selesai ininya. Nanti teman-teman ada pertanyaan boleh dicatat dan bahkan nanti bisa langsung nanya juga. Ya. Betul. Bukan Pak, kita nanya ini, sewaktu sinyal bagus kita nanya, nanti sinyal putus-putus lagi. Oh iya. Oke, nah jadi nanti setelah Zoom ini Fungsi kita nih. ya, nanti Pak Hoirul Fahmi setelah Zoom ini saya janji langsung saya kirim ya Pak ya. Ongkos kirim di setiap wilayah di seluruh Indonesia itu ada daftar harganya ya. Oke? Ya. Nah, jadi kembali ke pilar yang ketiga ya, simple ya. Jadi bisnis ini tuh simple teman-teman. Simpelnya kenapa? Kita nggak dibebani gitu ya dengan hal-hal yang kayaknya ribet banget gitu loh ya. Pertama itu produknya itu familiar kayak kopi gitu ya. Produk kita sebenarnya ada 28, tapi kita itu yang paling best sellernya itu memang kopi dan odol gitu ya. Itu yang membuat dia juga salah satu simple itu dari situnya. Karena nggak susah kita jelasin ke orang bisnis apa sih ini kopi gitu ya. Kopinya kopi bagus, kopi sehat gitu. Nah, iya kopi produk sejuta umat, bener banget Bang Yopi. Kemudian, ya pasta gigi tuh ada ralatan tuh.
Dasar. Ya, kemudian tanpa beban ya, tanpa beban kita nggak merasa tertekan apapun. Nggak ada yang memaksa kita harus belanja gitu. Tapi dengan sistem yang berjalan, membentuk komunitas yang besar nantinya gitu ya, dengan berjalannya waktu, dengan program 111 itu nanti, atau terserah ya 3x7 kalau mau cepat, akhirnya terbentuklah penghasilan di dalamnya. Nah, tapi kita nggak memaksa gitu. Nggak ada di sini yang namanya kita terpaksa belanja, apa nggak ada ya. Kemudian mudah diduplikasi dan terbukti. Mudah diduplikasi ya karena memang dia simple dan tanpa beban, otomatis dia akhirnya mudah diduplikasi. Karena itu memudahkan gitu ya. Orang nggak sulit untuk menduplikasi apa yang dilakukan oleh orang yang memperkenalkannya ke dia misalkan gitu ya. Dan terbukti. Nah, di Indonesia sendiri teman-teman sudah banyak. Nanti teman-teman bisa lihat juga apa namanya ya, di slide ini nih contoh dari penghasilan orang-orang yang sudah mendapatkan penghasilan di TikTok. Iya, di TikTok ini teman-teman. Gitu. Dan termasuk juga tadi gambar dari penghasilan saya gitu ya. Oke, next. Next. Siap. Ya. Kemudian pintu masuk bicara, yaitu kopi, ya kan? Benar kan yang saya bilang ya. Jadi kopi, kenapa kopi? Karena kopi itu mudah diterima ya. Kalau berdasarkan data ya, datanya itu bahwa di dunia ini Indonesia itu adalah negara urutan kelima yang paling komunitas ngopinya itu gede gitu ya, yang paling ibarat bahasa Pontianak tuh yang kuat ngopi itu orang Indonesia gitu teman-teman ya. Itu urutan kelima di dunia gitu ya. Dan bayangkan ya urutan kelima di dunia, kemudian 80% dari penduduk Indonesia yang 280 juta itu adalah orang-orang yang kopi gitu teman-teman, yang ngopi. Nah, sudah terlihat jelas di situ ya betapa banyaknya orang-orang yang akan bisa disasar oleh teman-teman gitu. Jadi ini kita ngomongnya nggak hanya offline ya teman-teman ya. Kalau offline itu kan kita susah ya. Makanya tadi sedikit aku cerita di depan itu offline dan online gitu. Nah, kita Zoom ini pun termasuk online kan. Nah, mempromosikannya juga bisa melalui online. Dengan 280 juta ini kalau kita mengandalkan offline, jelas kita tidak bisa menjangkau orang-orang gitu. Maka kita gunakanlah yang namanya online ya. Oke, saya lanjut dulu dengan kenapa kopi dulu ya teman-teman ya, nanti bisa dilanjut itu. Ya, kopi diminum setiap hari ya. Kopi itu kalau yang udah candu ngopi, apalagi ya, saya aja yang nggak candu semenjak mengenal SH Jawara Cafe ini jadi candu teman-teman ya. Nah jadi kayak gitu, jadi sangat mungkin sekali teman-teman menjalankan bisnis ini ya, silakan Pak Hoiril. Sangat mungkin teman-teman menjalankan bisnis ini karena teman-teman nggak jualan suplemen, nggak jualan sesuatu yang bagi orang enggak lah gitu ya. Tapi kalau kopi, semua orang suka kopi ya. Kalau dia tahu bahwa ini kopinya cuma 8.000 per gelas gitu ya, dan dia bisa dapat sehatnya, dan dia juga bisa bangun penghasilan dari situ, itu sangat-sangat mungkin untuk dijalankan teman-teman ya. Itu kuncinya. Kemudian beli ulang yang tinggi, tentu saja ya, repeat ordernya karena orang itu tahu bahwa barang ini enak dan sehat, makanya terbukti semenjak Juni 2023 kopi ini ada sampai sekarang itu penjualan kopi kita itu luar biasa sekali teman-teman ya, karena orang nggak mau tuh yang namanya bulan Maret dia udah menikmati kenikmatan itu gitu ya, lalu April dia nggak menikmati kenikmatan itu lagi gitu ya, sayang. Jadi kalau udah sekali ngerasain pasti keterusan kan nagih gitu ya. Nah otomatis itu berhubungan dengan yang namanya beli ulang ya, atau repeat order yang tinggi. Nah itu juga lah yang menjadi faktor utama kenapa bisnis ini berkembang pesat. Ya, karena kopi ini teman-teman. Karena sebenarnya perusahaan ini kan sudah 20 tahun tuh, ya. Sudah 20 tahun di Indonesia, tapi semenjak ada kopi ini itu dahsyat sekali perkembangannya gitu ya. Kemudian topik yang bisa dibicarakan sesiapa saja. Jadi biasanya tuh kopi ini mengakrabkan gitu ya. Kalau orang mau ngumpul, mau apalah gitu ya, biasanya ayo kita ngopi gitu ya judulnya. Padahal dia mau membicarakan sesuatu gitu. Jadi akhirnya kopi inilah yang bisa ya gitu deh gitu ya. Bahasanya itu ngopi gitu. Nah, berarti ini sangat-sangat ya pangsa pasarnya luas banget untuk saya dan teman-teman semuanya. Oke, lanjut next. Next. Oke.
SH Jawara Cafe ya, di Malaysia namanya CEO gitu ya. Diluncurkan pada tahun 2008. Nah, kemudian ada 2 varian teman-teman, ada 3-in-1 dan 4-in-1. Kalau supaya teman-teman gampang menghafalnya ya. Kalau 3-in-1 itu berarti 3, ya 3 dalam 1. Kalau 4-in-1 4 dalam 1. Kalau 4 berarti lebih banyak dari 3 karena ada tambahan gula. Kalau yang 3-in-1 berarti nggak ada gulanya, makanya dia cuma 3. 3-nya itu apa? Kopi, VCO-nya sama Ganoderma ya. Kalau yang 4-in-1 ada gulanya. Nah, jadi itu ya, menjelaskannya tuh gampang kok ya. Kalau ada yang bertanya, teman-teman bisa jelaskan. Dan untuk diri sendiri juga yang paling penting dulu, paham? Oh, bedanya 3-in-1 ini sama 4-in-1 tuh ini gitu ya. Nah, kandungannya sudah ini biji kopi Brazil ya, premium, creamer minyak kelapa atau VCO gitu ya. Kita bukan dari creameran yang padahal dari hasil reaksi kimia yang seolah-olah dia adalah creamer gitu teman-teman ya. Dan perlu diingat itu kalau numpuk lama-lama di badan kita, nanti pembuluh darah kita itu bisa sumbat teman-teman. Nah, kalau udah begitu ceritanya bisa yang namanya serangan jantung lah, stroke lah gitu ya, itu yang enggak banget ya teman-temannya. Jadi kopi kita ini selain terjangkau, tapi dia diminum dalam jangka waktu lama justru bikin kita sehat. Oke, next. Nah, tadi terlalu awal ya menjelaskannya, tapi nggak apa-apa ya, biar diulangi lagi gitu. Kenapa beralih kepada SH Jawara Cafe ya? Apa pilihan cerdas Anda? Ya, bandingkan antara yang kiri dan kanan. Yang kiri adalah kopi saset biasa, ya. Yang kanan adalah kopi SH Jawara Cafe, ya. Teman-teman bisa dilihat campuran esen, ya. Kopinya itu nggak murni. Nah, kalau di sini isi kandungan biji kopi premium, ya, dari Brazil, gitu. Nah, kalau yang di warung itu, yang di saset itu kadar kafeinnya tinggi, teman-teman. Jadi, kadar kafein di kopi-kopi saset yang kita beli di warung itu ternyata ada yang 300, ada yang 400 per sasetnya ya, miligram gitu teman-teman ya. Kalau di kita ini 100 dia gitu ya. Jadi kandungannya itu bisa 1/4-nya. Makanya kita minum kopi ini tuh enggak yang deg-degan jantungnya gitu ya, enggak yang asam lambungnya sakit, meningkat, perih gitu ya, enggak gitu ya. Kemudian apalagi kadar gula yang tinggi, ya tentu saja ya, karena dengan harga satu saset yang cuma 2.000 atau 3.000 perak, tentu mereka mengejar minat pembeli dengan memberikan kenikmatan, tapi nikmat yang semu ya. Itu dari gulanya yang tinggi teman-teman, karena manusia itu katanya ya, pecandu gula itu bersaing dengan pecandu narkoba katanya. saking gula itu memang enak sih ya teman-teman. Nah, di kita gulanya itu kalaupun ada yang di 4-in-1 itu kandungannya juga sedikit sekali ya. Jadi sudah disesuaikan untuk supaya kita minum tapi tetap sehat gitu, tidak meningkatkan kadar gula gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Iya, jadi di kita kadar gulanya rendah gitu ya. Tidak baik untuk kesehatan ya, untuk jangka waktu lama. Lama-lama asam lambungnya semakin parah gitu ya. Karena apa? Kafeinnya terlalu banyak ya. Dia ada batas toleransi untuk lambung manusia itu ternyata bisa menerima jumlah kafein di dalam tubuhnya, teman-teman. Sedangkan punya kita karena kafeinnya memang rendah, jadi aman-aman aja. Sehari 3 kali ngopi pun tetap aman gitu ya. Dan bahkan lingzinya numpuk tuh 3 kali berarti ya. Kalau yang sekali ngopi, lingzinya cuma sekali masuk gitu ya. Makanya enggak heran kalau kenapa minum kopi kita kalau jangka waktu lama malahan sehat, tapi kalau minum kopi yang ono gitu ya, lama-lama jadinya banyak yang ya gitu deh gitu ya. Ya, cuci darah lah apalah gitu ya. Oke, lanjut next. Sistem bisnis Swanghor ya, ada marketing plan-nya juga teman-teman. Ya, jadi kita punya keunggulan rencana bisnis Swanghor ini teman-teman ya. Yang pertama itu sistemnya matahari. Ya, aku perbesar dulu aja deh ya. Sebentar. Sistemnya matahari teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang pernah terjun di bidang network marketing ya, pasti tahu yang namanya sistem matahari ini adalah sistem yang paling tahan lama sebenarnya ya. Rata-rata kalau mereka menggunakan sistem matahari ini, seperti saya dulu juga di MLM sebelumnya itu matahari sampai sekarang itu tetap ada teman-teman.
usianya bahkan sudah 60 tahunan ya kayaknya perusahaan itu ya. Nah, itu sistemnya Matahari. Karena Matahari ini tuh memang benar-benar bagus, teman-teman ya. Jadi yang sudah pernah pasti paham bahwa Matahari ini tuh paling sehat sebenarnya. Jadi dia memudahkan gitu ya, menyamankan kita. Bahkan kita tuh ya sebebas-bebasnya, namanya juga Matahari gitu ya, nggak dipaksain cuman 2 kaki gitu ya, dikunci di 2 kaki, ditunggu lah itu namanya apa, kiri kanan seimbang lah gitu kan ya. Itu kan sebenarnya merugikan kita ya sebagai pebisnisnya. Oke, yang kedua, hitungan PV adalah dari belanja pribadi dan belanja anggota jaringan atau omset tim. Jadi hitungan dari PV kita itu yang akan kita terima menjadi penghasilan itu bukan hanya dari belanja pribadi kita ya. Kalau dari pribadi kita aja keok kita teman-teman ya, nggak mungkin bisa mendapatkan penghasilan. Tapi ini akumulasi ya, sampai kedalaman berapapun itu semuanya masuk ke kita teman-teman. Nah itulah hebatnya sistem Matahari gitu ya. Nggak ada persyaratan ini tuh nggak. Pokoknya selama ada perbelanjaan itu semuanya menjadi akumulasi poin kita gitu ya. Semuanya naik ke kita gitu. Oke. Poin akumulasinya 30 hari ya, diakumulasi tapi 30 hari teman-teman ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 dalam bulan yang berjalan gitu ya. Kemudian poin riset ke 0 setiap bulan ya. Jadi banyak juga yang bertanya biasanya kenapa harus riset poin gitu dari 0 ya. Nah, teman-teman perlu paham ya, sistem kita di sini ini ya, kita setiap bulan dibayar. Semuanya yang menjadi kewajiban perusahaan itu nggak pernah mereka nggak bayarkan gitu ya. Jadi wajar saja ya sistem yang seperti ini itu pasti dia akan di-set point karena apa yang menjadi kewajiban mereka dan apa yang menjadi hak kita di bulan lalu itu sudah dibayarkan di setiap tanggal 10 di bulan yang berikutnya gitu ya. Otomatis dia ulang lagi gitu, kayak orang kerja teman-teman ya sama gitu. Jadi nggak ada kita sama sekali dirugikan dalam hal ini dan tidak ada masalah sama sekali sebenarnya dengan itu gitu ya. Nah ya sekilas mungkin terlihat ya kalau yang di Ono kan diakumulasi ya Kak ya jelas. Sekarang pertanyaannya apakah mereka selalu menerima bonus tiap bulan kalau belum mencapai satu posisi tertentu gitu ya yang mengharuskan misalnya seimbang kiri kanan. Nah kenyataannya bonus itu nggak selalu cair setiap bulan. Nah, makanya dia menunggu, ya kan terakumulasi lah dia gitu. Kalau kita kan beda, berapapun pencapaian kita di bulan itu kita dibayarkan 100% teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, ini sistem udah yang paling terbaik gitu ya. Matahari itu, riset point itu sebenarnya sistem yang paling adil. Jadi sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Oke, lanjut ya. Kemudian hitung poin generasi tanpa batas ya, sistem adil dan tidak berubah sistem selama 38 tahun. Nah ini juga poin yang sangat penting teman-teman catat ya, karena sistem yang stabil itu yang tetap dari awal sampai sekarang itu yang membuktikan bahwa perusahaan ini sehat teman-teman ya. Banyak sekali perusahaan yang akhirnya tumbang karena mereka suka berubah-ubah gitu teman-teman. Ketika dia ngerasa udah mau pengen banyak untung atau apalah istilahnya, tiba-tiba berubah lagi dan akhirnya hilang ya. Tapi ini terbukti usianya juga memang dari usia saja sudah terbukti ya, sudah panjang umurnya ya. Oke. Tiada pembelian wajib sebulan. Oke, itu tidak ada tutup poin tadi ya. Harga produk terjangkau dan poin tinggi. Jadi poin kita itu tinggi ya teman-temannya dibanding dengan perusahaan sejenis gitu ya. Poin kita itu tinggi PV-nya. Mudah mencapai sasaran poin, level dan penghasilan ya. Jadi ya mudah sekali karena apa? Karena memang poinnya tinggi dan barangnya juga memang disukai orang gitu. Jadi dia otomatis dengan sering orang belanja berarti sasaran kita itu tercapai gitu ya. Kemudian kualitas produk terjamin alami, aman dan efektif. Nah, itu sudah tadi. Keunikan produk Lingzi satu-satunya terbaik di dunia ya, itu punya kita yang perusahaan kita ya dari Taiwan ini gitu ya. Kemudian produk kebutuhan sehari-hari. Tentu saja ya 28 produk kita ini adalah produk-produk kebutuhan sehari-hari yang kita sebenarnya nggak perlu nambah ini ya. Kita tuh bukan beli nambah budgeting bulanan kita sebenarnya. Kita hanya mengalihkan saja gitu ya. Karena semua yang tersedia di sini pun adalah produk-produk yang memang kebutuhan sehari-hari kita, teman-teman. Oke. Kemudian produk yang memberi beli ulang yang tinggi ya. Beli ulang itu maksudnya repeat order ya teman-teman ya. Jadi repeat ordernya tinggi ya. Jadi itulah keunggulan rencana bisnis Suanghor ini. Marketing plan-nya ada di sini, teman-teman bisa lihat ya. Dari poin 400 itu kita ada di posisi 4%, kemudian ada lagi bonus kepemimpinan di bawah itu kalau elit ya peringkatnya
vice manager gitu ya. Kemudian ada bonus ininya 6,7%. Nah, ini bisa dipelajari nanti ya. Untuk mempersingkat waktu sih ya. Next. Nanti saya jawab ya Pak Harto Mulyono ya. Oke. Rencana bisnis kopi 111 ya. Minum berbagi, kemudian penghasilan 46 juta per bulan kita dapatkan. Nah, jadi teman-teman di sini rencana bisnis 111. Apa sih arti 111 itu ya? Satu yang pertama itu kita pakai satu produknya per bulan ya. Yang dianjurkan itu kopi, kalau enggak kopi dan odol atau paling enggak odol aja gitu ya. Kemudian kita pakai satu ya per bulan. Kemudian kita kenalkan ke satu orang teman kita dalam 1 bulan berikutnya. Dan dia juga pakai satu produknya teman-teman. Kemudian satu yang ketiga itu yaitu 1 tahun ke depan, maka kita dengan tetap konsisten ya melakukan itu, dan yang kita ajak juga menduplikasi apa yang kita lakukan, maka 1 tahun ke depan itu kita akan mendapatkan penghasilan sebesar 46 juta per bulan ya. Jadi kalau saya pribadi mendengar angka 46 juta ini menurut saya bukan besar lagi ya teman-teman ya. Itu udah benar-benar memuaskan sih. Jadi kenapa tidak gitu ya, hanya dengan konsep ini, dengan rencana ini itu saya tidak menjalankannya ya, dan saya percaya teman-teman pun punya pemikiran yang sama gitu ya. Kalau selama ini kita terlalu sibuk dengan yang berat juga sebenarnya ya pekerjaan kita atau bisnis kita. Kenapa enggak kita coba ya dengan rencana ini gitu. Di mana 46 juta akan kita dapatkan setelah kita konsisten melakukannya hanya dengan kopi tadi, yang ngopi yang kita ngobrolin tadi itu, setahun ke depan kita dapat 46 juta per bulan ya. Oke, lanjut next. Next. Nah, oke ya, pengulangan sedikit ini rencana proyek 12 bulan ini. Jadi dengan minimal komitmen minum 1 box per bulan ya. Nah, pertanyaan saya nih, kira-kira teman-teman kalau sudah tahu manfaat kopinya seperti tadi ya, kemudian harganya juga terjangkau sekali ya, cuman 8.000 per gelas gitu ya, tapi kita dapat sehatnya. Kira-kira teman-teman mau nggak menjalankan bisnis ini yang diawali dengan minum kopi sehat dulu? Kalau teman-teman mau, ya, teman-teman ketik 333. Coba aku pengen lihat. Mana ngetiknya, Bu? Ketik Pak di kolom komentar. Ketik 333. Kolom komentar. Mana Ya, nih? di kolom komentar. Oke ya teman-teman ya, jadi 333 sudah banyak yang mengetik 333, artinya bisa ya teman-teman ya. Ini terlalu mudah bahkan ya, terlalu mudah dan tidak merugikan kita sama sekali. Itu paling penting. Kalau teman-teman terpaksa melakukannya, dipaksa, contoh nih, saya gambarkan aja lah ya. Kopi ini kan udah bagus ya, teman-teman tahu ya, enak, sehat gitu ya. Tapi seandainya kopi ini dikasih di harga 350.000 deh contohnya. Kira-kira sebanyak ini nggak yang ngetik 333 malam ini? Saya nggak terlalu yakin ya teman-teman ya. Karena lumayan juga kalau 300 lebih misalkan. Tapi ini teman-teman, tidak ada alasan kalau kita bilang bahwa ini nih nggak menguntungkan kita. Minimal kita sehat dulu. Minimal kita dapat nikmatnya dulu kopinya gitu ya. Nah ternyata peluang bisnis ada di depan mata gitu. Jadi berarti ini sangat-sangat memungkinkan kita untuk bisa menjalankan bisnis ini. Makanya semenjak kehadiran kopi ini teman-teman, konsep 111 ini berjalan dengan sangat baik gitu ya. Jadi kembali lagi minimal ya sehat dan cuan, benar. Minimal komitmen minum 1 box kopi per bulan itu bisa ya teman-teman ya. Kemudian ya kita lihat di sini PV-nya itu ada 28 ya, dengan harga 160.000 dan 20 saset gitu ya, jatuhnya hanya 8.000 per gelas gitu ya. Hanya tukar merek kopi untuk kesehatan dan bangun penghasilan. Saya yakin bisa ya, semuanya memang pasti bisa. Cuman pertanyaannya adalah mau nggak gitu ya. Ya itu aja, kembali ke kitanya gitu teman-teman ya. Oke, next. Oke, next. Oke, rencana proyek 111 proyek 12 bulan ya.
Jadi itu diduplikasi teman-teman ya. Minum 1 box, kemudian undang 1 teman untuk juga minum 1 box seperti kita, kemudian lakukan itu selama 12 bulan ya. Tapi harus fokus teman-teman, fokus, komitmen dan juga konsisten selama 12 bulan itu. Nah, jadi kalau itu teman-teman lakukan, maka potensial pendapatan sebesar 46 juta per bulan ya, itu akan menjadi miliknya teman-teman. Sekali lagi nih teman-teman ya, pertanyaannya mau nggak teman-teman? Kalau mau ketik lagi di situ ulang ya, 555, ayo. Biar ketahuan nih, tidur nggak nih, ngantuk nggak nih, masih menyimak nggak nih? Oke, tulis 5-nya yang banyak-banyak ya. Nah, keren kan? Ya. Jadi karena ini benar-benar gampang ya teman-teman ya. Kalau menurut aku pribadi, tidak ada bisnis yang lebih gampang daripada ini ya. Karena pertama tadi kopinya memang enak, ya kan? Kemudian kita juga cuma ngajak 1 orang per bulan. Kemudian apa ya? Kita tuh maksudnya gini, kita ngajak orang beli sesuatu yang memang mereka bakalan suka juga gitu ya. Kopi itu kan yang familiar tadi itu kan, orang suka memang gitu kan. Jadi kemungkinan untuk orang juga akan mau itu sangat-sangat besar teman-teman ya. Kalau logikanya ya pasti masuk akal sekali untuk orang lain itu mau dan ikut gitu ya. Jadi sehingga kesimpulannya adalah potensial pendapatan 46 juta per bulan itu sangat-sangat mungkin untuk didapatkan oleh siapapun, semuanya dari kita yang hadir malam hari ini gitu ya. Oke, next. Nah, ini penjelasan pengulangan aja sih ya teman-teman ya. Tuh duplikasi itu kan minimal komitmen 1 box, kemudian undang 1 orang, terus duplikasi selama 12 bulan. Oke, next. Nah, di sini juga ada ya yang namanya rencana bisnis 111 ini teman-teman. Ini bisa nanti dipelajari juga gitu ya untuk mempersingkat waktu kita. Tapi boleh sih aku cerita sedikit ya. Teman-teman lihat tabel yang di sebelah kanan itu ya. Jadi di bulan pertama, kedua, dan ketiga kita belum dapat penghasilan. Karena memang masuk akal teman-teman. Kalau aku bilang di sini sudah ada penghasilan justru nggak masuk akal. Kenapa? Karena sesuai dengan konsepnya atau programnya itu kan 111 ya. 1 bulan pertama kita baru konsumsi sendiri. Ya, poinnya itu baru 28 ya kalau kopi ya. Nah, jadi di situ belum ada penghasilan teman-teman karena memang kopi itu kan poinnya 28 ya. Sedangkan untuk posisi pertama kali gitu ya, bukan ini sih ya. Posisi yang pertama kali yang bisa dapat penghasilan itu kalau di 400 PV. Nah, itu disebut 4%. Jadi, kalau bulan pertama itu kalau kita sendiri itu kan 28 ya. Terus bulan kedua kalau 2 orang berarti 28 kali 2 56 PV-nya belum juga gitu ya. Terus yang bulan ketiga 56 kali 2 lagi 112 belum juga gitu ya. Kemudian bulan keempatnya juga belum. Nah, bulan ke ini lanjut. Oke, ditampung ya pertanyaannya bagus sekali barusan lewat ini. Katanya bulan pertama sudah dapat. Nah, jadi teman-teman justru ya ini adalah program 111 ya supaya teman-teman paham yang menunjukkan bahwa di tabel ini tuh kita belum dapat penghasilan di bulan pertama. Nah, tapi ajaibnya gara-gara si kopi ini memang dahsyat teman-teman, akhirnya ya tabel ini tuh terbantahkan gitu teman-teman ya. Jadi di bulan pertama aja sudah dapat penghasilan dan nggak usah orang lain, buktinya itu saya sendiri aja sudah mengalami itu gitu. Makanya tadi kan bulan pertama saya dapat walaupun nggak gede ya 170.000. Terus bulan kedua saya langsung 1,7. Ya, bulan ketiga 2,5. Bagi saya itu luar biasa ya teman-teman ya. Kita nggak ngomong perbandingannya dengan orang yang sudah 100 juta. Tapi ini sudah terbukti bisa artinya. Dan nggak main-main gitu teman-teman. Ya, ini baru 3 bulan gitu kan. Nah, ya sekalian menjawab tadi bahwa bulan pertama, katanya bulan pertama bisa gitu. Iya, bisa gitu. Nah, tapi yang dijelaskan di sini itu adalah konsep 111 yang gampang itu gitu yang tadi saya bilang kita semua bisa jalankan. Tapi kalau kita melakukannya dengan gila gitu ya, dengan dahsyat sekali, nggak perlu nunggu 1 tahun gitu. Bulan pertama pun sudah bisa dapat penghasilan seperti saya, seperti Pak Kusuma gitu ya, seperti yang lain-lainnya juga gitu. Oke.
Oke, next. Nanti bisa ada kok ini penghasilan ya. Nah, ini rencana tadi itu 111. Kalau ini 3x7 teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen cepat ya, udah ngebet banget pengen dapat penghasilan, bisa menerapkan konsep rencana 3x7 ini. Di mana kita cukup merekrut 3 orang, kemudian kita membantu 3 orang ini masing-masing mereka juga menduplikasi apa yang kita lakukan itu. Mereka membangun 3 orang, 3 orang, 3 orang, dan selanjutnya sampai di level ke-7 itu dia bisa mendapatkan 2.000-an orang gitu ya. Dan di sini potensi penghasilannya berapa teman-teman? Sebentar ya. Nah, tuh 23 juta per bulan. Gila nggak teman-teman? Hanya gara-gara komunitas kopi ya. Teman-teman, di Indonesia ini ya, di Pontianak ini sendiri, itu kafe-kafe ya yang memang sudah menjamur sekali ya. Saya kadang berpikir semenjak mengenal Suanghor ya terutama, mereka ini untung berapa ya para warung-warung kopi ini gitu ya. Karena sewa tempat gitu ya, kemudian pengunjungnya ya memang rame sih. Tapi kan kita bisa hitung juga ya, serame-ramenya itu berapa gitu kan. Tapi dia kan harus bayar karyawan, ada wifi-nya, ada lampu lah, ada listrik, harus ada sabun untuk cuci gelasnya dan lain-lain gitu ya. Itu saja mereka perjuangkan. Nah, sedangkan ini teman-teman, bayangkan ya, kalau satu orang itu minum 20 saset kopi per bulan, sama dengan kita memastikan ada 20 pelanggan yang membeli 20 gelas kopi setiap bulan, hanya dari satu orang. Nah, jadi ini sama juga dengan kafe berjalan sebenarnya, dan tersebar di seluruh Indonesia ya. Itulah yang menyebabkan adanya penghasilan untuk kita tadi gitu. Karena tidak terbatas, kita nggak perlu tempat, nggak perlu kafe untuk memasarkan produk ini. Ditambah lagi dengan produknya yang memang luar biasa karena mengandung lingsi itu teman-teman. Nah ini contohnya, hanya dengan membawa 3 orang dan kita bantu mereka untuk membangun, dia juga melakukan hal yang sama, maka lihat teman-teman, 23 juta per bulan ini kalau menurut saya ya, ini penghasilan yang udah lumayan besar kan, yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi kenapa tidak ya, kenapa tidak kita maksimalkan di sini ya, kita kerjakan proyek ini gitu teman-teman. Oke ya, next. Nah, tukar belanja jadi penghasilan bulanan. Nah, teman-teman lihat ya di sini ya. Rencana 3x7 itu sponsori 3 jalur ya, dengan kelebarannya 3 jalur, kemudian 7 kedalaman gitu ya. Nah, 1 sampai 2 produk per bulan. Contoh, misalkan teman-teman cuman pakai kopi ya, 2 box per bulan. Nah, potensi penghasilan teman-teman itu adalah 23 juta per bulan gitu ya. Atau kalau teman-teman pakai APC ya, 2 per bulan misalkan ya, itu sebentar. Oke, nah kalau misalkan teman-teman pakai APC itu potensi penghasilannya itu 16 juta per bulan teman-teman ya. Jadi bisnis ini nih kayak kelihatan bercanda dia ya, tapi memang faktanya seperti itu teman-teman ya. Bahkan teman-teman hanya dengan odol ya, pasta gigi Greenzy kali 2 ya produknya, itu poinnya kan 11 ya. Jadi kalau 2 itu 22 dan modal kita itu cuman 120.000 ya, setiap bulan kita lakukan dan kita duplikasi ke orang lain juga, maka penghasilan kita itu per bulannya itu 10 juta teman-teman. Jadi hanya dengan odol gitu ya. Jadi sangat gampang sekali. Kalau nggak bisa di kopinya, maka kita di odolnya ya. Jadi main di mana yang teman-teman nyaman. Kalau ada orang yang merasa bahwa aku nggak bisa ngopi, ngotot nggak bisa ngopi, tapi aku sangat yakin mereka pasti ngodol ya. Pasti mereka sikat gigi. Nggak mungkin ada orang yang nggak sikat gigi. Hanya kita mengedukasi mereka bahwa mereka harus mengalihkan odolnya ke Greenzy ya. Kenapa? Alasannya kita jelaskan ke mereka kandungan Greenzy kita itu apa gitu ya, sehingga mereka menjadi tahu gitu. Makanya tugas kita untuk bercerita gitu ya. Jadi mulut kita yang kita gunakan dan juga energi kita ya, segala apa yang ada dalam diri kita ini yang kita gunakan untuk membawa orang untuk mengenal produk-produk ini gitu. Sehingga apa yang kita targetkan itu bisa tercapai teman-teman. Penghasilan yang 23 juta, 16 juta gitu ya, kemudian 10 juta gitu ya. Ngodol. Ngodol ya. Oke, nanti ya kita ya. Oke, next. Next. Hampir di ujung teman-teman ya, nanti boleh bertanya. Next.
Ya, belanja minimal penghasilan optimal. Nah, ini bagus sekali ya kata-katanya teman-teman ya. Meski dengan dana terbatas. Oh, ini ya. Ini dulu ya. Oke, nah ini gimana cara perhitungan bonus itu ya dari poin teman-teman ya. Jadi ini 400 sampai 799 itu disebut 4% ya. Kemudian selanjutnya 800 itu 8%, 1600 PP 12% dan seterusnya sampai 13.000 dan ke atasnya itu sudah 28% namanya, dan itulah yang akan menjadi penentu penghasilannya teman-teman ya. Apa saja yang bisa dibeli? Ini ada 28 produk yang bisa dipilih ya, semuanya adalah produk-produk yang dipakai sehari-hari ya, baik itu kesehatan, perawatan diri, kebersihan rumah tangga dan lain-lain gitu. Next. Next. Nah, langkah pertama bangun jaringan yang semuanya itu diawali dengan kita daftar dulu secara online ya. Ada yang pakai voucher itu gratis, tapi kalau pas kita apa ya, untuk orang pertama biasanya itu dia bayar gitu teman-teman ya. Tapi kebanyakan nggak juga gitu ya, tergantung lah ya, nasib-nasiban. Cuman yang setahu saya ya selama ini mungkin ada 80-90% itu kena yang memang gratis gitu ya. Paling yang cuman ya nggak tahu lah ya alasannya apa. Kadang ada juga kena yang berbayar gitu ya. Tapi hampir ya boleh ditanya semuanya itu gratis gitu. Oke, menghubungkan komunitas kita, daftar mereka sebagai anggota, yaitu langkah awal ya. Sponsor Matahari daftar tanpa batas ya. Rencananya bisa ada 2, 111 atau 3x7. Bebas teman-teman mau cara yang mana. Kalau 1111 itu 1 tahun programnya ya, 12 bulan membangun penghasilan sebesar 46 juta. Tapi kalau 3x7 itu lebih cepat ya, dalam 7 bulan kita sudah mendapatkan penghasilan seperti yang kita harapkan teman-teman. Oke, lanjut. Lanjut, langkah kedua beralih belanja ya, tentu saja bertukar belanja kepada produk Swanghor gitu ya. Jadi produk-produk yang selama ini kita beli di luaran ya kayak deterjen ya, kita alihkan ke sini ya. Deterjen kita itu sangat-sangat baik teman-teman ya, ini ramah lingkungan, tidak panas di tangan, tidak menyebabkan alergi, bahkan ya ternyata ya deterjen-deterjen yang apalagi harganya sangat-sangat murah di pasaran itu teman-teman percaya nggak percaya itu bisa berbahaya untuk kesehatan kita karena zat kimianya tuh terlalu tinggi. Bahkan kalau yang emak-emak ya pasti tahu ya, kalau pas nyuci tangannya terasa panas kena deterjennya itu, itulah ciri-ciri atau indikasi bahwa deterjen itu memang mengandung zat kimia berbahaya yang tinggi. Nah, kalau di kita teman-teman justru deterjen itu kalau setelah kita nyuci itu ya dia ramah lingkungan, bisa di apa namanya? Dipakai untuk disiramkan ke tanaman gitu teman-teman ya. Luar biasa sekali produk-produk kita gitu. Jadi kita nggak kesulitan untuk menjelaskan ke orang lain ya, karena kita memang memegang bukti gitu ya bahwa memang ini bagus gitu. Oke, next. Next. Rumusannya ya, 3 langkah cerdas rencana bisnis Swanghor ya, proyek 12 bulan itu. Yang pertama bangun komunitas sponsor anggota gitu ya, daftar tadi baik itu voucher atau gratis ya, antara 2 itulah ya. Kemudian beralih belanja ke perusahaan ini ya. Belanjanya bisa melalui website kalau mau cepat ya, atau kalau yang masih agak bingung bisa lewat WA ya ke customer service-nya. Itu lebih aman biasanya, cuman agak harus menunggu lah ya. Misalkan kita ordernya jam 7, biasa konfirmasi dari mereka tuh 30 menit kemudian atau 1 jam kemudian. Kalau di website, detik itu juga kita ngorder, langsung pembayaran langsung oke, langsung ketahuan poinnya dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian dapat penghasilan 46 juta per bulan gitu. Nah, jadi gampang sekali ya, sesederhana itu sebenarnya konsep ini teman-teman. Kuncinya hanyalah fokus, komitmen, dan konsisten gitu ya. Sponsori, kemudian belanja, kemudian dia jadinya penghasilan ya. Jadi sponsori, belanja kita dan mereka gitu ya, dan akhirnya menjadi penghasilan gitu ya. Nah, ini adalah cara cerdas ya, di mana kita itu menjadi pembeli ya atau konsumen yang akhirnya menjadi justru kita pebisnis untuk apa yang kita beli itu gitu teman-teman. Jadi pengeluaran menjadi penghasilan. Nah, intinya seperti itu. Oke, next. Oke, next.
website. Oke, nah ini teman-teman adalah orang-orang yang sudah mendapatkan penghasilan yang luar biasa ya, baik dari kita lihat dari jumlahnya uang yang mereka dapatkan atau posisi mereka teman-teman ya, dan juga apa namanya ya, bonus-bonus lain yang mereka terima gitu ya. Di sini ada banyak ya, bisa dilihat ya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di situ. Oke, next. Next. Nah, ini salah satu dari leader ya, leader yang ada di Indonesia ya. Bulan pertama itu dia mendapatkan 66.000, kemudian 1.588.000 gitu ya. Kemudian 1.800.000, 3,5, jelas nih teman-teman ya, ada dan nyata gitu ya. Kemudian di bulan kelima dapatnya 7,1 gitu ya. Bulan ke-6 dapatnya 10, gitu ya. Nah, teman-teman semuanya bisa, kita semuanya bisa, asalkan dilakukan gitu, bukan ditonton, cuman dilihat aja nggak bisa ya. Apapun kalau cuman kita liatin nggak jadi apa-apa teman-teman ya, tapi dikerjakan proyeknya. Oke, next. Next. Ya. Nah, ini bonus Pak Bambang ya. Ada, oke, kita langsung di sini aja nggak apa-apa. Bonus 3 bulan pertama dari Bu Eri dan dari Bu Eri dan Pak Eri dan Bu Vita ya, Jakarta itu bisa dilihat nih di Agustus 1,7 juta ya. Kemudian meningkat signifikan langsung 5,2, lalu kemudian 8,9 teman-teman ya. Kemudian ada Pak Rusli dari Lampung juga ya, 200-an lebih, 2 jutaan lebih sampai tiba-tiba 5 juta gitu. Jadi di sini itu teman-teman ada Pak Tirta juga ya dari Sidoarjo. Bayangkan ya, di bulan pertama itu dia 0, belum dapat. Tiba-tiba di bulan keduanya dia dapatnya 452 dan langsung melonjak ya di Oktober itu 6,2 teman-teman. Jadi di sini tuh nggak ada hitungan yang 1 tambah 1, 2 tuh nggak ya. Bisa dia tiba-tiba tuh meloncat gitu ya, melonjak dari bisa 10 kali lipat, bisa 5 kali lipat gitu ya, tergantung dari aktivitas grup kita di bulan yang berjalan gitu ya. Jadi karena semua tergantung dari PV kan gitu teman-teman. Oke, next. Nah, ada nih kesaksian penghasilan dari anggota Indonesia ya, itu hanya dalam 8 bulan ya bisa mendapatkan 44 juta. Jadi kita nggak ngomong doang nih teman-teman ya, ini buktinya ada, orang-orangnya ini ada semua gitu ya. Jadi kita pun pasti bisa, asalkan kita juga melakukan gitu ya. Balik-balik lagi tadi, konsisten, komitmen, ya kan? Itu kuncinya itu. Oke, next. Nah, ini Pak Rusli yang tadi disebutkan di depan itu ya, testimoni dari Pak Rusli itu 11 bulan menjalankan Suanghor dan beliau berhasil mendapatkan penghasilan 65 juta, ya, hampir 66 ya. Nah, luar biasa sekali teman-teman. Jadi hanya dari secangkir kopi ya, ini harapan untuk kita semua. Semuanya bisa, saya sangat yakin. Asalkan dijalankan ya, jangan cuma diliatin, jangan cuma ditonton, jangan cuma jadi penonton ya, tapi lakukan, menjadi bagian. Oke, nah lanjut, next. Oke, ini 11 bulan bekerja ya, 108. Ini dari Ibu Vita ya. 11 bulan menjalankan bisnis ini dapatnya 108 juta teman-teman. Bukan 11 bulan terus dikumpulin jadi 108 juta ya teman-teman ya, bukan ya. Kalau diakumulasikan udah berapa ya, ini benar-benar per bulannya ya teman-teman ya. Jadi ini dahsyat sekali sih, ya dahsyat sekali, sangat-sangat bisa ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, testimoni pendapatan dari salah satu ini ya, leader dari Malaysia ya. Coba teman-teman lihat di bulan pertama itu 74.000, kemudian di bulan kedua 600-an, lalu 11 juta, turun 9 juta gitu ya. Turun naik itu biasa teman-teman. Kemudian 10 juta lagi, 13 juta, 18 juta, 26, kemudian di bulan ke-9 itu 43 juta. Bayangkan program tadi itu kan 12 bulan ya, yang 111 itu. Tapi ini bulan ke-9 aja sudah hampir 46 juta. Nah, artinya itu bukan harga mati ya. Itu bukan ketentuan baku yang tetap harus 12 bulan. Tergantung dari pergerakan kita. Tergantung dari action kita, teman-teman. Kalau semakin kita gila kerjanya, maka ini 6 bulan pun sudah bisa dapat penghasilan sebesar ini ya. Tadi contohnya Bu Vita itu
cuma 11 bulan bisa dapat 103 juta. Ya, jadi semua tergantung ke kita. Oke, next. Nah, ini dia. Sebentar. Ya, nah ini dia pendapatan dari leader kita ya, contoh yang sangat dahsyat sekali gitu ya, dari Ibu Mariani dan Bapak Hermes ya. Lihat teman-teman di sini bulan pertama saja, karena mereka serius menjalankan bisnis ini dan mereka sejak awal pun memang sudah yakin dan fokus gitu ya, benar-benar membulatkan semua daya upaya mereka, benar-benar dikerjain proyek ini gitu ya. Lihat di sini di bulan pertama itu sudah langsung 13 juta teman-teman. Kemudian bulan yang kedua itu 15 juta gitu ya. Kemudian di bulan yang ketiga itu 23 juta ya. Signifikan sekali. Bulan yang keempat 38 juta. Bulan yang ke berapa ini? Bulan kelima gitu ya. 41 juta dan lanjut ya. Bulan ke-6 47, ke-8 77, ke-10 113 dan bulan ke-12 141 juta. Dan ya perlu teman-teman ketahui bahwa Bapak dan Ibu ini adalah pencapai posisi ya Gold Diamond tercepat ya. Untuk memberikan apa ya penghargaan, kita ketik dong. Ketik 555, ayo untuk Bapak dan Ibu teman-teman. Supaya kita juga semangat, supaya bisa meniru mereka ya, bisa memodel mereka. Luar biasa sekali teman-teman ya pencapaiannya. Ya, yang makin banyak 5-nya, ini cepet nih, bakalan cepet nih. Ayo diketik 555 teman-teman. Semuanya bisa ya. Bisa nggak teman-teman seperti ini? Mau nggak? Ya. Kalau bisa dan mau ketik 555 dong. Oke, ya sambil ngetik sambil next ya, next. Yes, dari NTT ya, bisa. Nah, ini Suanghor mengubah kehidupan lebih dari 700 pasangan diamond selama 38 tahun, teman-teman ya. Dan sebanyak 23 triliun yang telah diagihkan atau diberikan ya kepada 700 pasangan suami istri ini ya, teman-teman ya. Jadi itu membuktikan bahwa perusahaan ini benar-benar amanah ya, benar dia perusahaannya ya. Dengan usianya sudah 38 tahun, dia membuktikan bahwa bisa bertahan sampai sekarang ya gitu teman-teman ya, dan tetap memberikan apa namanya ya yang menjadi kewajiban mereka ya, nggak ada istilahnya ditahan-tahan tuh, nggak ada teman-teman ya, jadi kita nggak usah khawatir. Oke, next. Oke, apakah Anda siap mau memulai? Mana pilihan cerdas Anda ya? Teman-teman, tadi ya kopi itu apakah teman-teman hanya mau ya kalau ternyata di dalamnya ada mengandung bisnis ya, kita bisa menjalankannya dengan memperkenalkannya ke orang lain sesimpel itu. Pertanyaannya sekarang adalah apakah teman-teman hanya mau menjadi konsumen yang menikmati kopinya dan kemudian bulan depan membeli lagi dengan uang sendiri gitu ya, walaupun cuma 160.000, atau teman-teman memilih menjadi prosumer di mana teman-teman bisa menikmati kopinya yang enak itu dan dapat sehatnya juga, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan dari perusahaan ini. Nah, teman-teman pilih yang mana? Kalau misalkan teman-teman pilih yang menjadi prosumer, ketik 777 sekarang. Oke. Pilih yang manakah? Oke. Pilih prosumer ya teman-teman ya, pastinya ya. Oke, pasti ya. Kalau kita ya sudah sejelas itu tadi ya, sudah semuanya kita lihat. Masa ya kita mau cuman sebagai konsumen ya, sayang banget teman-teman ya. Pasti kita mau menjadi pebisnisnya ya, supaya bisa dapat sehatnya, dapat nikmatnya, ya kan? Kemudian dapat juga cuannya gitu ya. Oke, banyak sekali komentarnya. Terima kasih ya teman-teman ya partisipasinya. Dan ini membuktikan kalau teman-teman masih belum bobok ya. Jadi jangan sampai ketiduran teman-teman. Nggak apa-apa ya, nggak kelamaan ya. Masih ini nggak sih? Masih bersemangat teman-teman? Masih bersemangat? Masih.
Mana suaranya? Masih, Bu, masih. Oke. Masih sekali. Masih Masih. sekali. Saya pikir ada yang tidur. Tidur sambil nyimak. Oh iya. Oke. Nah, sekarang ini hampir bagian ujung ya teman-teman ya, hampir terakhir. Ini pilar yang keempat ya. Tadi ada 4 pilar, 3-nya sudah ya. Ini pilar yang keempat. Kenapa 4 supaya kokoh teman-teman? Kayak kaki meja itu loh. Kalau 4 ya, kalau 3 agak goyang-goyang ya. Nanti ada yang tumbang deh teman-teman ya. Jadi ini kaki yang keempat itu sistem pelatihan. Nah, ini juga adalah bagian yang sangat penting teman-teman ya. Karena kalau tidak ada sistem pelatihannya, maka apa yang tadi 3 itu tidak akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya ya, karena kita perlu yang namanya support system gitu teman-teman ya. Menyangkut apa sajakah ya? Yang pertama contohnya itu pelatihan leader ya, secara online ataupun offline ya. Kalau kemarin ada di Jakarta itu offline, atau ketika Ibu Mariani datang dengan Bapak pun itu bagian dari yang offline juga ya. Ada ya semacam pelatihan juga gitu ya. Kemudian kalau online seperti Zoom ini teman-teman, makanya Zoom meeting ini harus dimanfaatkan. Kalau kita sombong dengan yang namanya kita, misalkan nih Zoom ya, kita merasa ya sudahlah kan, minggu lalu udah pernah Zoom gitu kan, minggu lalunya juga udah pernah Zoom. Itu bagian dari kita sombong, artinya kita merasa bahwa kita sudah bisa. Nah, padahal sebenarnya teman-teman di setiap Zoom itu selalu berbeda situasinya, selalu ada ilmu baru yang kita dapatkan, baik itu dari pembawa acaranya, mungkin kita bisa terinspirasi gitu ya, atau dari hal-hal yang dari sesama peserta yang bisa sampaikan, entah kesaksian mereka, pengalaman pribadi mereka, selalu ada pengalaman-pengalaman baru dan hal-hal yang memang bermanfaat untuk kita yang hadir gitu. Makanya pelatihan online itu penting teman-teman ya. Oke, kemudian pelatihan Zoom nih, yang ini yang sedang berjalan ini. Kemudian apalagi materi dan dukungan ya dari upline dan leader gitu ya. Materi itu banyak ya. Kalau yang dari Suanghornya itu sendiri ada gitu ya. Rata-rata dalam bentuk PDF ya, karena kita kan ketemunya jarak jauh. Tapi kalau teman-teman pengen beli bukunya ada juga gitu ya. Tentang Lingzi, itu bagian dari pelatihan juga gitu ya. Kemudian nanti dari channel-channel gitu ya, channel dari 769, ada yang dari Ibu James Gunn gitu ya, atau kita buka TikToknya teman-teman kita yang sesama Suanghor, itu semuanya adalah bagian dari pelatihan-pelatihan sebenarnya secara tidak langsung yang kita dapatkan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menjalankan bisnis ini baik offline maupun online. Nah, online ini sangat-sangat besar pengaruhnya. Kalau untuk saya sendiri teman-teman, kekuatannya itu justru memang di online, tapi offline pun berjalan gitu ya. Karena online ini nggak ada batasannya teman-teman, sampai seluruh Indonesia bisa kita jangkau gitu ya. Termasuk saat Zoom ini kita berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia kan, tapi kita bisa ketemu di sini itu tuh dahsyat sekali, luar biasa sekali. Itulah kekuatan dari online gitu ya. Jadi makanya manfaatkan. Kalau bingung bikin konten atau apalah gitu ya, boleh bertanya kok ya. Kita kan punya grup gitu. Kemudian kalau yang belum jago di TikTok, boleh memulai di Facebook. Bisa di Instagram, bisa dari WA juga, ambil dulu video orang, posting-posting aja dulu tentang kopi gitu ya. Nanti pelan-pelan kita yang bikin konten sendiri gitu ya, dengan memodel atau meniru konten dari rekan-rekan kita. Nggak ada yang ngelarang teman-teman ya, jadi di sini tuh bebas. Teman-teman mau meniru konten saya misalnya ya, silahkan ya, dengan senang hati, nggak ada batasannya gitu ya, bebas, sebebas-bebasnya gitu ya. Kemudian apalagi, nonton YouTube gitu ya. Video itu ditonton ya, sehari ada ya 2-3 video cukuplah gitu ya. Kemudian apalagi baca buku gitu ya. Jadi semuanya itulah yang akan menambah nilai diri kita. Karena seorang leader itu kita harus banyak tahu teman-teman. Kalau kita sendiri nggak tahu, nggak banyak belajar, nggak menggali gitu ya, nggak menerima masukan, kita nggak bisa menjadi leader yang baik ya. Kita harus rendah hati juga, tapi kita juga harus sebaliknya kita juga memberi juga ilmu gitu kan. Kalau apa yang kita miliki bisa kita share ke orang, tapi ada kalanya kita yang menerima ilmu dari orang gitu, kita harus menerima semuanya gitu teman-teman ya. Jadi ada lagi satu ya, aplikasi e-learning ya, jadi bisa diunduh juga gitu ya. Jadi ini bagian dari sistem pelatihannya. Nah, jadi itu ya keseluruhan ya dari 4 pilar itu sudah saya sampaikan. Semuanya kembali ke kitanya ya, semuanya sudah disediakan,
support sistemnya gitu teman-teman ya, tinggal kembali ke kitanya lagi. Kemudian yang terakhir ada di sini tugas dan tanggung jawab mitra ya. Lengkapi tim, kemudian bimbing tim ya. Gunakan produk Swanghor tentu saja ya. Kemudian ikuti grup training gitu ya. Kemudian ulangi prosesnya itu 1 sampai 5 itu diulangi terus-terusan. Maka ya niscaya apa yang menjadi harapan kita untuk bisa berhasil di bisnis ini akan terwujud teman-teman ya. Kuncinya adalah mau belajar, mau menerima masukan, ya kan? Selalu terbuka dengan informasi, kemudian mau dididik gitu ya, telinga seorang murid, hati seorang murid gitu ya. Tapi kita juga sekaligus menjadi orang tua, ya artinya kita menjadi leader itu pasti kita punya sikap yang harus baik juga dengan tim kita gitu teman-teman ya. Jadi itulah yang menjadi satu kesatuan yang akan membentuk kita menjadi seseorang yang yang akan berhasil gitu ya, yang akan menjadi orang-orang yang bisa membanggakan keluarga gitu teman-teman ya, baik secara finansial, kesehatan juga gitu ya. Kemudian kita juga bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik tentu saja gitu ya. Nah, ayo teman-teman raih mimpi Anda bersama Swanghor, di mana di sini teman-teman bisa mendapatkan kesehatan yang baik, kemudian kebebasan waktu, dan juga tentu saja harapan semua adalah kemandirian finansial gitu teman-teman ya. Oke, sepertinya sudah habis ya. Masih adakah? Habis, terima kasih. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Bisnis ini sekali lagi sangat mudah sekali untuk dijalankan. Hanya kembali ke kitanya, apakah kita mau melalui bagian-bagian itu ya, berproses. Kemudian kuncinya adalah tetap rendah hati. Terima kasih. Wow, terima kasih. Wah, sangat sukses sekali presentasi dari Ibu Rosa daripada Pontianak. Ayo kita ketik bagi ucap terima kasih kepada Ibu Rosa. Kita ketik bersama-sama dalam grup chat, kolom chat itu 888 yang panjang sekali. Ayo. Terima kasih Bu Rosa. Ya, terima kasih. Di sebalik cabaran yang ada ya, tantangan yang ada, lagi lampunya hilang, lagi sinyalnya, tetapi tetap lanjut dan tetap dapat sukses selesai ya presentasi malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rosa ya.